Saya sempat pesimis ketika itu, pesimis bahwa saya tidak bakalan bisa melanjutkan perguruan tinggi. Dan kita anggap ini tugas, tugas yang diberikan untuk kita dalam menyelesaikan urusan negara. Ini nggak tamat, ini nggak tamat. Saya pikir hanya palingan 1 semester. Kok ketawa? Baik, sobat inspirasi, jumpa lagi di podcast Don. Hari ini kita kedatangan tamu dari Bawaslu Kabupaten Merangin, Bung Zamharil, SPD. Nih, apa kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat Ya. Kalau saat ini kesibukan di Bawaslu itu santai ya? Sementara masih santai, cuma ada beberapa kegiatan yang sedang kita terus awasi. Contohnya pemutahiran data berkelanjutan, data pemilih berkelanjutan atau DPP. Itu untuk pemilu selanjutnya atau memang yang belakang? Artinya kita berkewajiban memutakhirkan daftar pemilih itu secara berkelanjutan, supaya beban mengurusi daftar pemilih pada tahapan pemilu berikutnya atau pilkada berikutnya lebih bisa terurai atau lebih ringan. Lebih ringan Ya. Kerjaan selanjutnya. Ya. Selain di Bawaslu, apalagi kesibukan di luar ini, Pak? Selain di Bawaslu, palingan di rumah ngurus keluarga. Jadi good father lah ya. Jadi barangkali itu sobat-sobat inspirasi ini banyak yang penasaran ini, Bang. Ya. Bagaimana perjalanan seorang Zamharil itu sampai ke kursi pimpinan Bawaslu Merangin? Ini kita urai dulu nih. Kalau masa kecilnya seorang Zamharil itu bagaimana? Mungkin barangkali banyak sobat-sobat inspirasi yang ingin tahu gitu. Baik, Bung Doni. Bahwa perjalanan saya menuju Bawaslu ini sangat panjang. Saya pun tidak pernah berpikir atau bercita-cita bahwa saya harus menjadi anggota Bawaslu. Tetapi dalam perjalanan sepertinya peluang ini yang ada, sehingga pengalaman sebelumnya di penyelenggara pemilu itu menjadi modal bagi saya untuk masuk ke Bawaslu Kabupaten. Oh gitu, berarti ketika ada peluang langsung ditangkap gitu ya? Ya, karena Bawaslu Kabupaten ini kan baru permanen per Agustus 2018. Jadi kami prode pertamanya Bawaslu Kabupaten yang permanen. Pada saat itulah Bang Zamharil ini menangkap peluang itu ya? Ya, betul. Apakah sebelumnya itu perjalanannya langsung menjadi Bawaslu ini atau mungkin memulai dari bawah dulu? Bukan. Tahun 2012 saya dipercaya oleh KPU Kabupaten untuk menjadi PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada 2012 untuk Pilkada 2013. Kemudian berlanjut di Pilkada 2015. Saya juga dipercaya menjadi PPK waktu itu. PPK. Ya. Berarti sudah dua periode. Dua periode PPK. Kemudian sebelumnya di 2014 pemilu 2014 juga ikut menjadi PPK juga. Menjadi PPK. Kemudian di tahun 2017 untuk Pilkada 2018 saya mencoba ikut di pengawas pemilu. Atau pengawas pemilu kecamatan. Oh, ini nyebrang ya? Nyebrang. Alhamdulillah saya dipercaya oleh teman-teman Panwaslu Kabupaten saya termasuk Panwaslu Kabupaten di Bangko. Ya, dipercaya di Kecamatan Bangko.
sebagai ketua waktu itu? Dipercaya sebagai ketua. Tapi amanat ketua itu bukan dari Bawaslu Kabupaten. Ini internal Panwas Camnya. Mempercayakan Ya. dari 3 atau 5 orang gitu ya? Dari 3 orang. Dari 3 orang. Kemudian barulah sampai ke Bawaslu Kabupaten. Ya. Karena ada seleksi Bawaslu Kabupaten pada tahun 2018, saya mencoba ikut. Alhamdulillah saya diamanahkan menjadi anggota Bawaslu Kabupaten untuk periode 2018-2023. Wah, berarti barengan sama Pak Bupati habisin nanti ya. Jadi kalau kita tahu dalam seleksi itu kan tidak mudah. Ya. Ya kayak akan lobby kata orang itu kan. Nah itu perjalanan Bang Zam Haril sendiri untuk sampai ke kursi itu yang memutuskan RI ya? RI yang memutuskan. Nah, itu bagaimana tuh Bang ininya? Mungkin kisah-kisahnya yang bisa diceritakan untuk sobat-sobat inspirasi. Baik, jadi di 2017 itu kan ada seleksi Panwaslu Kabupaten. Ya. Saya juga ikut andil dalam seleksi Panwaslu Kabupaten. Tapi belum berhasil pada 2017. Kemudian setahun berikutnya ada seleksi Bawaslu Kabupaten. Sudah berubah nama dari Panwas yang tadinya panitia menjadi badan atau permanen di 2018. Maka di situ saya kembali mencoba peruntungan di 2018. Usaha yang saya lakukan, modal yang saya punya selaku penyelenggara pemilu, modal sebagai anggota PPK, anggota Panwascam, dan lain sebagainya. Kemudian lebih giat lagi belajar tentang kepemiluan. Itu modal awal yang saya punya, sehingga saya memberanikan diri untuk ikut seleksi di 2018 sebagai anggota Bawaslu. Ya. Berarti pernah gagal. Nah ini sobat-sobat inspirasi, yang perlu kita petik dari perjalanan Bang Zam Haril ini adalah jangan menyerah. Ya, jangan menyerah. Gagal coba lagi. Gitu. Jadi kalau ini sendiri mungkin gagal itu kan sukses yang tertunda. Wah, nah itu. Iya. Tapi kok gagal terus? Kalau dari masa kecilnya Bang Zam ini mungkin sekolah dasarnya di mana itu? Saya kebetulan orang tua orang Batangasai, Kabupaten Solo. Oh, ya, kita dulu satu ini ya. Ya, dulu kan Sarko. Saya SD di kampung halaman ya orang tua Batangasai. SD kalau dulu SD 277. Kalau sekarang saya nggak ingat lagi ya, karena sudah berubah nomor. Iya berubah. Sudah menamatkan SD mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Kemudian melanjutkan ke SLDP. Dulu SLTP Negeri 1 Batangasai. Oh masih di Batangasai? Ya, sekarang SMPN 11 kalau nggak salah. Oh. SMPN 11 Selangor. Dan menamatkan di SMP 11 tersebut. SMP 11. Kemudian tamat SMP, orang tua pindah ke Bangkok. Nah, tahun berapa ya? Tahun 2003 pindah ke Bangkok. Kemudian saya juga ikut pindah ke Bangkok. Dan saya ketika itu mendaftarkan ke 2 sekolah. Pertama ke SMA Negeri 1, kemudian ke Man Bangkok. Alhamdulillah yang diterima Man Bangkok. Man Bangkok. Di SMA 1 saya nggak diterima, nggak lulus. SMA 1 nggak terima ya? Karena dipandang ketika itu kita beda kabupaten, tamatan yang beda kabupaten itu mohon maaf dikesampingkan. Jadi begitu. Oh berarti ya
kan yang kita dengar di luar, Ya. zaman dahulu itu untuk akses ke Batang Asa itu masih sangat sulit gitu. Ya. Nah, artinya pada proses pendidikan di SD dan SMP, apakah mungkin juga menyulitkan anak-anak di sana termasuk Bang Zam dalam meraih pendidikan, atau itu hanya akses masuk saja yang Memang Batang Asa itu lebih dikenal dengan akses jalannya yang sulit. Ya. Apakah ini bukan berpengaruh terhadap pendidikan? Saya pikir berpengaruh. Berpengaruhnya faktor pendidik, saya pikir. Karena keadaan jalan yang begitu sulit atau akses yang begitu sulit, sehingga para pendidik atau guru ketika libur sekolah, kemudian masuk lagi masa sekolah, mereka itu selalu terlambat. Nah, misalkan masuknya di tanggal 1 Agustus, guru itu baru datang di pertengahan Agustus. Nah, kira-kira seperti itu. Lama sekali, setengah bulan. Faktor jalan. Oh, berarti memang dari kota Sarawangun waktu itu berarti ya? Ke Batang Asa itu memang membutuhkan sekian hari waktu itu ya? Waktu itu membutuhkan 1 sampai 2 hari. 1 sampai 2 hari. Kemudian ada jalur alternatif lainnya, yaitu lewat sungai. Oh, lewat sungai. Kalau untuk sekarang, apakah sudah lebih cepat atau gimana? Kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, sudah lebih cepat. Sudah lebih cepat. Cuman tidak semulus apa yang kita inginkan. Artinya pemerataan guru itu sudah bisa di sana. Ya, dengan keterbatasan begitu, ya hasilnya tidak ini seburuk yang dikira. Hasilnya malah menjadi pimpinan Bawaslu. Kalau zaman-zaman MAN itu, apakah seorang Bang Zam Haril ini juga aktif di mungkin OSIS atau bagaimana? Atau mungkin playboy kali ya? Ketika sekolah di MAN, saya ini pendiam. Orangnya pendiam. Kemudian tidak pernah ikut organisasi apapun di MAN. OSIS, pramuka dan sebagainya saya tidak ikut. Karena pertama keterbatasan ekonomi orang tua kan, sehingga ada kegiatan ekstrakurikuler itu yang mengharuskan di luar jam sekolah atau di sore hari. Itu kan butuh kos lagi. Sehingga saya tidak ikut pada kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi memang karena beberapa faktor lebih banyak fokus kepada belajar pulang ya. Nah, saya dengarkan di zaman perkuliahan Bang Zam Haril ini terkenal cukup aktif dan menguasai panggung yang angin. Nah, ini dari mana transformasi dari pendiam menjadi seorang orator itu bagaimana nih, Bang? Ya, sebetulnya sekarang juga masih pendiam. Jadi begini, ketika tamat di Man Bangko Man Bangko tahun 2006, saya tidak punya kesempatan langsung untuk masuk ke perguruan tinggi. Banyak lika-liku yang saya jalani. Saya sempat pesimis ketika itu, pesimis bahwa saya tidak bakalan bisa melanjutkan perguruan tinggi. Karena itu tadi faktor ekonomi orang tua tadi. Ya. Ketika tamat di 2006, saya ikut orang tua kerja serabutan. Misalnya nanam sawit, nanam sawit orang, bukan nanam sawit kita, nanam sawit, kemudian dan lain sebagainya di 2006. Kemudian di 2007 saya mempunyai keinginan untuk masuk perguruan tinggi, atau kuliah ketika itu. Tetapi kesempatan itu juga belum muncul. Saya pernah di 2007 punya
sedikit uang, saya mengadu nasib. Nah, ke Jambi. Oh, ke Jambi. Ya, ke Jambi. Merantau juga berarti. Niatnya ingin kuliah di Jambi. Oh, Nah, gitu. datang ke Jambi bersama orang tua. Kemudian saya coba mencari peluang hidup di Jambi, karena mengharapkan penghasilan orang tua itu tidak memungkinkan untuk saya kuliah, karena harus mencari jalan lain. Nah, alhasil saya juga tidak, mungkin belum beruntung ketika itu, dan saya pulang ke Bangko lagi. Kemudian beberapa bulan kemudian saya pulang ke Bangko, saya coba mencari pekerjaan di Bangko. Alhamdulillah dapat tawaran bekerja di toko pertanian, menjual alat pertanian, obat-obatan, termasuk pupuk. Nah, saya ikut menjadi karyawan dengan gaji alhamdulillah cukup untuk minyak motor. Cukup untuk minyak motor. 3 bulan saya dalam perjalanan, saya menjadi karyawan di toko. Kemudian saya kembali berpikir bahwa saya harus kuliah. Saya ingin menjadi mahasiswa. Saya ingin merasakan menjadi mahasiswa meskipun hanya 1 bulan. Nah, tekan itu muncul lagi. Ketika itu saya mencoba mencari peluang. Mencari peluang dalam artian bagaimana saya mendapatkan biaya untuk masuk kuliah. Nah, sehingga ketika itu saya ikut ngampas pupuk. Ngampas pupuk ke daerah transmigrasi. Ya, transmigrasi. Alhamdulillah saya dimudahkan dalam mengumpulkan modal untuk kuliah. Mungkin ini kuasa Tuhan juga. Kemudian pada pendaftaran 2008 di STKIP, saya ikut mendaftarkan diri menjadi mahasiswa baru di STKIP Bangko 2008 ya. Tetapi nasib buruk itu kembali menimpa saya. Saya tidak lulus. Tidak lulus menjadi mahasiswa ketika itu. Lalu saya mencoba mencari jalan lain supaya saya bisa masuk. Ada peluang masuk tidak dengan tidak jalur di depan lah ya. Ada jalur lain. Ada pintu lain, pintu kecil lain yang dibuka untuk masuk. Dengan biaya, ada biaya tambahan. Jadi zaman itu masih berlaku ya. Iya. Kebetulan 2008 itu luar biasa mahasiswa yang mendaftarkan diri atau calon mahasiswa yang mendaftarkan diri di STKIP. 1000-an kalau nggak salah. 1000-an ya. Kayak puncaknya STKIP lah. Ya, 2008 betul. Nah, alhamdulillah saya dengan adanya jalan itu tadi, saya berhasil masuk menjadi mahasiswa. Kemudian saya berpikir ketika menjadi mahasiswa bahwa ini nggak tamat, ini nggak tamat. Saya pikir hanya palingnya 1 semester. Tapi saya optimis, semampu saya akan tetap menjadi mahasiswa. Ya. Kemudian di 2008 juga saya ketika itu mulai aktif di perkuliahan, diajak oleh teman-teman bergabung di organisasi. Organisasi kampus ya? Ya, organisasi kampus. Saya diajak dapat formulir HMI gitu. Ya, himpunan mahasiswa Islam. Ya, saya mengisi formulir tersebut. Kemudian ada juga teman-teman yang menyarankan sebaiknya ikut organisasi. Ketika mengisi formulir itu saya berpikir bahwa karena banyak kita mendapat bisikan-bisikan orang ketika ikut organisasi maka kuliah kita akan gagal. Nah, jadi ketika saya
memutuskan masuk organisasi, saya berpikir ketika itu saya tidak mau menjadi mahasiswa yang gagal tersebut. Jadi, saya harus ketika dibenturkan dengan organisasi, perkuliahan dengan organisasi, saya lebih memilih kuliah. Saya lebih memilih kuliah. Itu niat. Niat. Tetapi dalam perjalanan beda. Saya lebih banyak mendapatkan ilmu di organisasi. Jadi ilmu luar itu lebih banyak. Bukan berarti kita mengesampingkan ilmu yang kita dapatkan di kuliah. Saya lebih banyak mendapatkan ilmu organisasi. Contohnya ilmu komunikasi dan sebagainya. Kita dapatkan di organisasi. Karena di perkuliahan itu hanya berupa materi. Penerapannya kita dapatkan di organisasi. Disitulah mulai saya mencoba untuk merangkul teman-teman tadi, merangkul teman-teman sehingga keberanian itu muncul sendiri. Belajar berbicara di muka umum yang sebelumnya yang tidak pernah saya lakukan. Meskipun dalam kondisi tidak siap karena kita di tempat organisasi, kita harus siap. Nah, disitulah terus latihan dan latihan terus sehingga kebiasaan itu muncul sendiri. Jadi lebih sudah terbiasa dan nyaman aja berarti. Artinya kebiasaan kita dan lingkungan kita yang mempengaruhi. Sehingga masuk ke organisasi dan alhamdulillah terakhir dipercaya menjadi ketua umum HMI. Jadi sampai ke puncak sampai ke puncak di tingkat cabang. Tapi belum puas. Berarti di HMI inilah berarti titik baliknya seorang Zamharil ya, sehingga mendapatkan pengalaman untuk berbicara di depan umum, kemudian mungkin ilmu-ilmu dalam segi komunikasi. Berarti apakah ini juga berdampak dari perjalanan abang untuk mencapai ke kantor Bawaslu ini? Saya pikir ini juga mempengaruhi. Nah, saya cerita tadi terpotong. Jadi ketika masuk ke semester 2, ternyata saya juga mempunyai kesempatan masuk ikut kuliah lagi di semester 2. Yang sebelumnya saya pesimis. Ternyata peluang itu ada. Betul. Ternyata rezeki yang diberikan Tuhan untuk belajar itu pasti. Asalkan kita mempunyai niat yang tulus untuk belajar, pasti. Dan begitupun semester berikutnya. Nah, begitupun rezeki untuk belajar itu ada. Sehingga saya bisa menamatkan di STKP Pembango tanpa tergendala keuangan. Jadi lancar sampai selesai. Kemudian perjalanan masuk ke Bawaslu saya pikir juga tidak terlepas dari aktifnya kita di organisasi, mau organisasi apapun. Karena rata-rata di penyelenggara pemilu, baik dulu Bawaslu maupun KPU itu rata-rata mantan aktivis. Modal awal kita ya modal komunikasi dan sebagainya. Tadi modal hubungan kita, bagaimana kita dalam menyelesaikan masalah, itu modal awal. Sehingga kita terapkan dalam dunia kerja. Itu menjadi modal awal. Sehingga kita ketika ada peluang untuk ikut di dalam dunia kerja, kita sudah pede bahwa saya bisa dan mampu untuk menyelesaikan tugas ini. Karena kita selalu ditekan oleh ketika itu senior ini bahwa HMI itu pantang menolak tugas dan pantang tugas tidak terselesaikan. Dan kita anggap ini tugas. Tugas yang diberikan untuk kita dalam menyelesaikan urusan negara. Jadi itu yang selalu dipegang. Dengan tugas. Berarti selain perjalanan mungkin dari SD, SMP, kemudian sampailah MAN, lalu di perkuliahan,
Itu pengalaman-pengalaman apa saja yang mungkin barangkali selama aktif di mungkin tanda kutip parlemen jalanan gitu ya. Nah, sebagai orang dari mungkin desa yang jauh, kemudian justru mempunyai kesempatan yang luar biasa melalui organisasi itu, pengalaman-pengalaman apa yang bisa di-sharing kepada sobat-sobat inspirasi ini, Bang? Ya, baik. Yang jelas pengalaman susahnya banyak. Pengalaman susahnya banyak, bahwa hidup di organisasi itu tidak segampang apa yang kita bayangkan. Ya, jangan berpikir enak. Jangan berpikir enak dulu. Tetapi harus kita sadari itu sebuah proses. Nah, sebuah proses untuk menjadi atau untuk mewujudkan jati diri kita. Itu sebuah proses. Kemudian ketika aktif di organisasi, aktif di perkuliahan, banyak hal saya pikir yang pernah saya beserta teman-teman lakukan saat itu. Ada cerita lucu ketika aktif di perkuliahan. Ketika itu ada momen demonstrasi Senturi. Ya, Senturi. Saya yang notabene masih junior diajak oleh teman-teman untuk ikut meramaikan demonstrasi Ke Jakarta. Saya bingung harus ikut atau tidak. Harus ikut atau tidak. Karena saya untuk ke ibu kota saya pikir sangat sulit sekali. Tidak bisa dibayangkan bagaimana dari dari Bangkok ke ibu kota, perjalanannya seperti apa. Karena kita minim pengalaman. Tetapi para senior meyakini kita bisa berangkat, meskipun dengan berbagai dengan cara yang tidak normal. Nah, teman-teman senior ketika itu menawarkan kepada saya bahwa kita akan berangkat naik truk. Nah, naik truk, naik truk sayur. Nah, kita tidak butuh modal, kita cuma butuh melobi tukang truk sayur. Tolong bawakan kita dengan syarat kita duduk di belakang. Nah, untuk sampai ke Jakarta. Bukan sayur. Nah, untuk sampai ke ibu kota. Saya mengiyakan tawaran saat itu, saya mengiyakan. Kemudian saya pamit dari rumah untuk berangkat. Kami berusaha semampu kami. Tetapi dalam perjalanan kami rupanya tidak jadi naik truk. Nah, ada jalan lain rupanya yang saya pikir ini wujud dari lebih praktis lagi kan. Lebih praktis. Sampailah kami ke ibu kota. Besoknya ada demo, kami ikut. Saya tidak menceritakan sebelumnya ke keluarga ketika saya harus demo ke Jakarta. Tujuannya itu ya. Karena pertama masih pesimis tadi. Masih pesimis bisa ikut ke ajang nasional. Kemudian dalam perjalanannya ketika demo itu berlangsung disorot oleh beberapa stasiun televisi. Sehingga keluarga ini nonton. Nah, sibuk telepon dari Bangkok yang menanyakan, di Jakarta ya, ikut demo ya. Kemudian kami setelah demo kembali bingung harus pulangnya seperti apa. Harus naik truk kan? Atau ada jalan praktis seperti yang didapatkan sebelum berangkat tadi. Kami mencoba mengadu nasib ke gedung Dewan yang kami demo tadi. Sudah demo, kita kunjungi lagi. Alhamdulillah kami ketika itu berempat ada sedikit rezeki lah, dan dipermudahkan untuk
jalan kami pulang kembali ke Bangkok. Ini saat saya masih junior di himpunan di HMI. Ya. Nah, sepulangnya dari demo tersebut, maka ketagihan itu muncul. Ketagihan untuk selalu ikut demo itu muncul. Oh, ketagihan demo ya? Menjadi candu. Candu. Sehingga kami mengklaim ketika itu hobi kami itu adalah demonstrasi, demo ya. Dan kami pernah sepulang dari demo Senturi, kami pernah ikut demo pernah demo di Kabupaten Merangin 4 hari berturut-turut secara maraton. Memang Ya. Ya. Menuangkan hobi tadi. Kami bahas dulu apa yang mesti dijadikan bahan untuk kita suarakan. Sehingga kami putuskan untuk secara maraton kami akan ikut demonstrasi secara berturut-turut selama 4 hari. Tapi itu tidak apakah memang itu ada targetnya atau memang karena hobi saja dari itu? Pertama hobi. Yang kedua, kami berpikir memang harus ada yang perlu diperbaiki. Berarti memang ada yang disuarakan. Ya, ada yang disuarakan dan cara kita selaku parlemen jalanan seperti ini menyampaikan pendapat. Nah, kemudian ini kalau setiap ada demo pasti itu ada selentingan negatif. Betul. Yang menyebutkan itu masa dibayar. Ya, betul. Masa nasi bungkus. Nah, itu pandangan Abang sebagai orang yang pernah di posisi itu dengan selentingan netizen tadi itu gimana? Sebetulnya kami menyadari ketika itu menyadari hal itu ada. Tetapi hal itu ada mungkin ada orang yang memanfaatkan gerakan kami. Atau juga ada orang yang risih dengan gerakan kami. Ya, dianggap negatif. Ya. Tetapi kami tidak mempedulikan itu. Kami terus melakukan kegiatan dengan tujuan niat kami untuk memperbaiki yang menurut kami belum baik. Ya, selalu kami lakukan itu tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain atau ada unsur kepentingan tertentu lah. Jadi terserah di luar sana memang ada uang beredaran, terserah di luar sana ada yang memanfaatkan. Yang penting Abang dan kawan-kawan tadi itu tetap menjalankan aksi tersebut demi kebaikan yang dipikirkan. Oke juga itu. Jadi mungkin ya itu juga yang dialami oleh mungkin kawan-kawan ataupun adik-adik mahasiswa zaman sekarang juga ya. Dikit-dikit pasti ada selentingan negatif. Karena masa mahasiswa itu masa emas ya, masa emas itu harus kita manfaatkan. Masa yang dimana kita itu tidak bisa diukur. Pakai apapun, alat ukurnya apapun tidak akan mampu diukur. Maka kita manfaatkan masa emas. Ketika suara kita didengar, itu masa suara. Tapi kalau sekarang kita bersuara, orang sudah menganggap ini sebuah kepentingan. Tapi kalau Bawaslu bersuara, kalau suaranya untuk perbaikan negara, oke. Dalam pengawasan. Iya. Sesuai dengan tupoksi tadi ya. Betul. Jadi kalau sekarang kan sudah berada pada posisi pimpinan Bawaslu, mungkin ada cita-cita atau barangkali tadi kan pernah nyebrang dari keluarga besar KPU ke Bawaslu. Ini apakah mau nyebrang lagi atau barangkali mau ekspansi ke pekerjaan lain kalau sesudah ini, atau mungkin melanjutkan 2 periode gitu? Itu mengalir. Yang jelas kita fokus dulu menyelesaikan amanah yang diberikan untuk periode pertama. ini bahasanya sudah politis sekali. Ada angin-anginnya nih, pindahnya ke situ. Jadi memang artinya tidak ada yang memang dirancangkan sedemikian rupa, tuh nggak ada. Jadi ngalir. Ketika ada peluang tanggap.
Kalau selain ini kemarin, berarti selama memimpin Bawaslu sudah berapa pemilu yang di ini? Sejak 2018 kebetulan kami dilantik Agustus 2018. Kemudian kami mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu 2019, pemilu presiden, pemilu legislatif, kemudian berlanjut ke 2020. Kami juga ikut andil dalam melakukan pengawasan pilkada provinsi Jambi. Dalam dua pemilihan tersebut barangkali ada mungkin kisah-kisah ataupun sesuatu yang barangkali bertolak belakang dengan hati nurani, namun itu sebuah pekerjaan. Untuk sementara saya pikir apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, karena kita bekerja sesuai dengan amanat yang dibebankan kepada kami, kemudian mempunyai niat bagaimana kita mempunyai peran dalam ikut andil di dalam kepemiluan ataupun pilkada, sehingga saya pikir tidak ada yang bertentangan dengan nurani. Ya. Kan Bawaslu ini kan punya kewajiban juga ataupun punya hak untuk menegur gitu. Ya. Dan ini. Lalu apakah selama bertugas ini ada nggak yang mungkin tidak terima ketika ditegur? Pasti ada. Yang tidak terima ketika ditegur, ketika kita proses dalam sebuah pelanggaran, ada ya. Kita menyadari ada yang puas dengan hasil kerja kita, ada yang merasa risih dengan hasil kerja kita, ada yang tidak puas karena kepentingan secara pribadi ataupun kelompok tadi tidak tercapai, ada ya. Tetapi kita meyakini bahwa kita bekerja sesuai dengan ketentuan. Ya. Salah satunya juga kemarin sudah ada keputusan untuk merehabilitasi. Itu bagian dari dinamika yang kami lakukan. Cukup saya pikir pengalaman yang kami untuk 3 tahun ini, pengalaman yang kami dapatkan dalam menyelesaikan pelanggaran. Alhamdulillah kami cukup banyak pelanggaran yang kami selesaikan. Kemudian kami juga pernah diadukan seperti yang disampaikan tadi, diadukan ke DKWP, dan kami dianggap tidak netral dalam melakukan tugas kami. Tetapi itu sudah dibantah oleh DKWP. Namun hasilnya adalah tidak terbukti. Tidak terbukti. Dan tuduhan itu tidak terbukti. Sudah direhabilitasi ya. Artinya tuduhan itu tidak berdasar. Ya. Baik Sobat Inspirasi, demikian bincang-bincang inspiratif kita dengan seorang pimpinan Bawaslu, Bang Zam Hadil SPD. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi, bagaimana perjuangan beliau dalam meraih pendidikan dan kemudian mentransformasi diri beliau dari seorang pendiam menjadi seorang orator. Kok ketawa? Dan kemudian juga bisa masih pendiam yang berisi. Dan kemudian bisa meraih ataupun menangkap peluang yang tersaji sehingga sekarang alhamdulillah menjabat sebagai pimpinan Bawaslu Kabupaten Merangin. Demikian bincang-bincang kita sore ini. Terima kasih Bang sudah mau mampir di studio kita. Sobat Inspirasi, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.